Setelah Xiao Chen pergi, Lan Luo berkata, prajurit, bawakan aku informasi tentang orang-orang ras naga yang datang ke sini, dalam waktu 15 menit. Tentu saja, banyak orang yang mengincar totem ras naga kuno. Namun, sebagian besar faksi tidak akan datang ke alam besar naga melonjak Lan Luo tanpa pertimbangan matang terlebih dahulu, karena Markis Naga melonjak. Ras naga berbeda. Masalah ini melibatkan ras naga, mengingat urusan internal mereka. Mengirim orang untuk menyelidiki cukup masuk akal. Namun, orang-orang ini datang diam-diam bahkan tanpa memberitahunya, ingin membawa Xiao Chen pergi tepat di hadapannya. Itu hanya meremehkan penguasa gugus. Setelah sekitar 7 menit, setumpuk kertas muncul di tangan Lan Luo. Ketika Lan Luo selesai membaca informasi itu, dia meletakkan kertas-kertas itu, dan ekspresinya sedikit berubah. Putri Suci Naga Putih, Liu Ruyue. Lan Luo telah mendengar tentang wanita ini sejak lama. Dia adalah seorang jenius langka dari garis keturunan Naga Putih, yang hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Asal-usul Putri Suci Naga Putih itu misterius. 30 tahun yang lalu, setiap golongan, termasuk ras naga, tidak mendengar kabar tentang wanita ini. Kemudian, 30 tahun kemudian, Putri Suci Naga Putih tiba-tiba muncul. Dia adalah bakat yang tak tertandingi dan juga dipuji sebagai kecantikan tertinggi dari ras naga. Setiap kerutan dan senyum Liu Ruyue cukup indah untuk menggulingkan negara-negara. Bahkan putra mahkota Dewa Naga telah jatuh cinta padanya. Lan Luo sama sekali tidak menyangka wanita terkenal seperti itu akan datang secara pribadi untuk menangani masalah ini. Sepertinya ras naga sangat memperhatikan masalah totem ras naga kuno. Namun, karena Xiao Chen tidak memiliki totem ras naga, semuanya baik-baik saja. Lan Luo akan dapat membantunya menyelesaikan masalah ini dengan kemampuannya sendiri. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen tetap berada di Soaring Dragon City, tidak terburu-buru untuk pergi. Dia tidak terlalu khawatir tentang ras naga. Bagaimanapun, dia tidak memiliki totem ras naga. Jika pihak lain benar-benar pergi ke Dragon Flame City, mereka pasti akan melakukan penyelidikan menyeluruh tentang hal itu dan tidak akan mengejarnya tanpa henti. Sebenarnya, Xiao Chen juga ingin melihat Putri Suci ini karena dia mungkin adalah Liu Ruyue. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa jika itu benar-benar Liu Ruyue, maka ketika dia mendengar namanya di Kota Naga Api dan menemukan seseorang untuk menggambar penampilannya, dia akan dapat menebak identitasnya dan akan secara pribadi datang ke Kota Naga Terbang. Liu Ruyue tidak akan mengirim orang lain ke sini. Berdasarkan logika ini, ia menyimpulkan bahwa Putri Suci itu pasti orang lain. Lebih jauh lagi, ia telah melukai Jiang Cheng. Sebaiknya ia tidak bertemu dengan Putri Suci. Xiao Chen tinggal di kota itu selama 3 hari, menukar semua harta berharga yang ingin ia buang dengan batu giokro sebelum pergi. Setelah itu, ia akan menuju Sekte Api Ungu di Laut Kuburan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Kota Api Naga, Liu Ruyue mendengar laporan Wusu. Sepasang mata tajam segera tertuju pada Jiang Cheng. Jiang Cheng memerah, merasa sangat malu dan tidak berani berbicara. Aku telah melakukan kesalahan. Kakak senior pertama, tolong hukum aku, kata Jiang Cheng dengan kepala tertunduk saat ia berlutut dengan satu kaki. Liu Ruyue berkata dengan serius, angkat kepalamu. Jiang Cheng dengan hati-hati mengangkat kepalanya, merasa gugup. Ia telah melakukan kesalahan besar dan menyebabkan kegagalan misi. Ia merasa bersalah dan tidak berani menghadapi Liu Ruyue. Boom! Jiang Cheng baru saja mengangkat kepalanya ketika ia melihat Liu Ruyue melemparkan serangan telapak tangan ke udara. Hal ini membuatnya terhuyung mundur dan memuntahkan beberapa gumpalan darah. Ada niat pedang dengan ketajaman yang tak terpadamkan menyebar dalam darah itu. Darah berubah menjadi untaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah dengan lolongan. Ini mengejutkan yang lain. Jiang Cheng segera merasa sangat rileks. Niat pedang ini, yang tidak bisa disingkirkannya selama 3 hari terakhir, diselesaikan oleh serangan telapak tangan Liu Ruyue. Terima kasih banyak, kakak senior. Liu Ruyue menatap Jiang Cheng dan berkata, kembalilah dan renungkan ini dengan benar. Aku tidak ingin melihatmu sekarang. Ya, Jiang Cheng tidak berani bersikap kasar, jadi dia berbalik dan pergi, merasa lega. Kalian semua boleh pergi juga. Adik muda Wu, tetaplah di belakang.
Liu Ruyue membubarkan yang lain, hanya menyisakan Wu Su yang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Wu Su bertanya, kakak senior, apa yang kamu temukan di kota naga bawah tanah? Liu Ruyue menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menemukan apapun. Semuanya sudah berubah menjadi puing-puing. Namun, rasanya totem itu masih ada di sana dan tidak diambil. Ekspresi Wu Su berubah. Kalau begitu, sepertinya Xiao Chen tidak berbohong. Liu Ruyue berkata dengan lembut, namun, aku tidak dapat menemukan totem atau api dewa palsu. Aku masih perlu menemui orang ini dan memahami situasinya hari itu. Namun, penguasa gugus itu tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiao Chen. Selain itu, cara saudara muda Jiang Cheng menyinggung perasaannya, akan sulit untuk berdiskusi dengan penguasa gugus sekarang, kata Wu Su jujur dengan nada khawatir. Mendengar bahwa Cluster Lord tampaknya memiliki hubungan yang luar biasa dengan Xiao Chen, Liu Ruyue merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya karena suatu alasan. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi dengan rasa frustrasi yang muncul entah dari mana ini. Liu Ruyue mendengus dingin. Bahkan jika Markis Naga Terbang ada di sini, aku tidak akan takut padanya. Apalagi hanya seorang Cluster Lord. Ayo, aku akan memeriksanya. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Liu Ruyue sangat tegas dalam cara dia melakukan sesuatu. Saat ini, dia lebih ingin bertemu dengan Xiao Chen berjubah putih ini. Mengenai misinya, penyelidikan hampir selesai, dan mereka dapat kembali kapan saja. Setelah para kultivator ras naga selesai berkemas, mereka menaiki kereta perang naga ilahi dan bergegas menyusuri jalan. Di sepanjang jalan, mereka bertemu dengan kereta perang hitam yang ditarik oleh dua kuda hitam yang melaju di jalan lebar ke arah yang berlawanan. Ini adalah kereta perang sepeda Xiao Chen. Setelah dia meninggalkan kota, dia kebetulan bertemu dengan kereta perang naga ilahi Liu Ruyue saat ini. Liu Ruyue merasakan aura aneh namun familiar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah ada orang lewat di luar. Kakak senior pertama, tidak ada seorang pun di luar. Hanya ada kereta hitam yang ditarik kuda yang menuju ke arah kita. Kereta hitam yang ditarik kuda. Liu Ruyue tidak dapat mengingat siapapun yang akan mengendarai kereta hitam yang ditarik kuda. Kedua kereta itu bergerak dengan sangat cepat. Mereka bahkan lebih cepat daripada banyak Star Venerate saat mereka melakukan perjalanan di jalan. Kereta perang sepeda dan kereta perang naga ilahi dengan cepat saling mendekati. Segera, mereka berpapasan di jalan. Baik Liu Ruyue dan Xiao Chen merasakan sesuatu pada saat yang sama dan membuka tirai. Namun, kedua kereta kuda itu bergerak terlalu cepat. Pada saat keduanya membuka tirai, mereka hanya melihat awan debu yang mengepul seperti asap. Xiao Chen melihat ke belakang dan hanya melihat bagian belakang kereta perang naga ilahi menghilang dalam debu. Mereka melewatinya. Keduanya hanya melewatinya. Mereka saling menatap dengan mata di tengah awan debu yang bergulung-gulung, semakin menjauh. Orang-orang dari ras naga, Xiao Chen menutup tirai, tidak mampu menenangkan hatinya. Sebelumnya, ketika kedua kereta perang itu berpapasan, jantungnya berdebar kencang. Perasaan itu sangat misterius. Tidak ada kata-kata di dunia yang bisa menggambarkannya. Ada naluri, perasaan yang kuat, yang memberitahu Xiao Chen bahwa seseorang yang sangat penting baginya baru saja melewatinya. Siapa itu? Di dalam ras naga, Xiao Chen hanya memiliki Liu Ruyue di hatinya, terukir dalam. Mungkinkah Liu Ruyue baru saja lewat? Namun, itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar dia akan menghentikan apa yang sedang dilakukannya saat mendengar namaku dan langsung bergegas ke Soaring Dragon City. Liu Ruyue seharusnya tidak baru saja tiba sekarang. Mungkinkah dia sudah melupakanku, Xiao Chen? Apakah dia melupakan semua yang dia alami di puncak Qingyun, melupakan sumpah masa lalu, gairah saat itu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya, aku sama sekali tidak percaya. Aku jelas harus memeriksa ini. Xiao Chen tidak pernah merasa begitu cemas dalam hidupnya. Kereta perang siklusnya yang melaju kencang tiba-tiba berhenti. Kemudian, kereta itu berbalik dan segera berangkat mengejar kereta perang naga ilahi itu. Namun, kereta perang naga ilahi itu adalah kereta perang Liu Ruyue. Kualitasnya jauh lebih tinggi daripada kereta perang siklus Xiao Chen. Setelah kehilangannya, bagaimana mungkin mudah untuk mengejarnya?
Xiao Chen hanya melihat kereta perang naga ilahi itu semakin menjauh di antara awan debu yang bergolak, perlahan menghilang dari pandangannya. Mungkinkah instingku salah? Pada saat ini, Xiao Chen benar-benar kehilangan ketenangan masa lalunya, menjadi sangat gelisah. Mungkin instingku benar-benar salah, dan hanya aura ras naga yang membuatku merasa familiar. Xiao Chen terus-menerus mengejar, berjalan sepanjang malam dan bertahan hingga fajar menyingsing hingga dia kembali ke gerbang kota. Ketika matahari terbit dan sinar pertama muncul, dia datang ke gerbang kota dengan sedikit antisipasi. Apakah kamu mendengar? Ada pertempuran besar di kediaman penguasa gugus. Apa yang terjadi? Aku hanya mendengar beberapa suara, tetapi aku tidak bisa memahami situasinya dengan jelas. Dikabarkan bahwa Putri Suci Ras Naga berselisih dengan penguasa gugus Gouyu, dan mereka bertempur sengit di kediaman penguasa gugus. Bahkan para venerate suci yang menjaga kediaman penguasa gugus muncul. Ini berita besar. Putri Suci Ras Naga ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar mengejutkan venerate suci untuk bertindak. Yang terpenting, para pemuja suci tidak bisa sepenuhnya menekannya. Mereka hanya bisa melihatnya pergi sambil merasa marah. Para penjaga di gerbang kota membahas keributan tadi malam. Namun, senyum di wajah Xiao Chen membeku. Dia pergi. Setelah hanya lewat dalam sekejap, lalu mengejarnya sepanjang malam, hasilnya ternyata tidak terduga. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan agak kecewa saat dia berdiri di luar tembok kota. Namun, selain kekecewaan, ada juga sedikit kegembiraan. Saat ini, emosinya sangat rumit. Apakah orang itu Liu Ruyue atau bukan? Ini sebenarnya hal yang baik untuk Xiao Chen. Sebelum datang ke Soaring Dragon City, Xiao Chen sama sekali tidak mendapat kabar tentang Liu Ruyue. Setelah tiba, Xiao Chen mengetahui bahwa Liu Ruyue baik-baik saja dan sekarang menjadi salah satu talenta luar biasa terkuat dari ras naga. Jalannya jauh lebih mudah daripada jalannya. Ini sudah cukup bagi Xiao Chen. Yang lebih penting, Xiao Chen tahu bahwa hati Liu Ruyue tidak berubah, bahkan tidak menanggapi pengejaran putra mahkota Dewa Naga. Aku masih belum cukup kuat. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan melangkah ke tanah ras naga dan bertemu Liu Ruyue. Kekecewaan sementara itu tidak terlalu memukul Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, Xiao Chen menaiki kapal astral besar yang kembali ke Laut Kuburan. Setelah terbang selama 1 bulan, ia kembali ke Sekte Api Ungu di Laut Kuburan. Xiao Chen masih memiliki banyak hal yang harus ditangani di Laut Kuburan. Ia perlu bertemu dengan keponakan kecilnya yang ahli bela diri, Ling Yu, meninggalkan Sekte Api Ungu secara resmi, dan menemukan kapal bajak lautnya untuk melihat apakah mereka berhasil membawa harta karun yang ditinggalkan Raja Bajak Laut Darah Merah. Harta karun itu adalah salah satu hal yang diandalkan Xiao Chen untuk membantunya bangkit. Ia tidak pernah melupakannya. Jika ia dapat menemukan harta karun Raja Bajak Laut Darah Merah yang legendaris, kesempatan astronomi itu akan lebih besar daripada sebelumnya. Di kaki puncak utama Sekte Api Ungu, Xiao Chen menyerahkan token identitasnya. Ketika murid yang menjaga tempat itu melihatnya, ia segera menunjukkan ekspresi gembira dan berkata, "Kakak senior Xiao Chen, akhirnya kau kembali." Setahun yang lalu, Xiao Chen telah bertempur dalam pertempuran besar di seluruh medan perang iblis jahat. Dia telah memimpin para pengikut Sekte Api Ungu dalam menghasilkan panen besar di medan perang iblis jahat, yang melampaui hasil panen semua sekte peringkat 4 lainnya. Yang terpenting, Xiao Chen telah dengan tegas menekan Sekte Langit Surgawi, yang berselisih dengan Sekte Api Ungu. Dia telah mengalahkan Sang Guan Lei yang sebelumnya tak terkalahkan, memberikan pukulan telak pada reputasi Sekte Langit Surgawi, yang belum pulih dari sekte tersebut. Meskipun ini hanya kunjungan singkat bagi Xiao Chen, ia telah menjadi tokoh legendaris dari Sekte Api Ungu. Xiao Chen meninggalkan kesan yang mendalam, kesan yang tidak akan mudah dilupakan. Setelah identitas Xiao Chen diverifikasi, beberapa orang segera datang ketika mendengar berita itu. Banyak orang datang untuk menyambut Xiao Chen. Bahkan para administrator, pelindung, dan orang-orang tingkat tetua pun muncul secara langsung. Ketika orang-orang ini menyadari aura Xiao Chen, mereka semua merasa itu luar biasa. Hanya dalam waktu sedikit lebih dari setahun, kultivasinya benar-benar mencapai puncak alam inti primal utama.
Yang lebih penting, Xiao Chen memancarkan perasaan seperti gunung berapi yang tidak aktif. Di balik penampilannya yang tenang itu terdapat kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu Xiao Chen meletus, ia akan mampu mengalahkan para ahli. Itulah yang dikatakan naluri para ahli kepada mereka. Xiao Chen tersenyum dan membalas semua salam mereka, tidak berpura-pura saat ia berjalan menuju halaman Ling Yu. Ia baru berhasil mencapai halaman Ling Yu setelah waktu yang lama. Ling Yu tidak ada. Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Jika Ling Yu tidak ada, itu sangat disayangkan. Dia kembali ke Sekte Api Ungu untuk mengucapkan selamat tinggal, terutama kepada Ling Yu, keponakannya yang ahli bela diri. Setelah meninggalkan Sekte Api Ungu, dia tidak akan kembali ke Sekte Api Ungu untuk waktu yang sangat lama. Adik muda Xiao. Tepat pada saat ini, Xiao Chen mendengar suara yang dikenalnya. Dia menoleh dan melihat bahwa itu adalah pewaris sejati terkuat dari Sekte Api Ungu, Hua Yunfeng. Kakak senior Hua, sudah lama sekali. Selamat. Hua Yunfeng telah berhasil menembus hambatannya dan maju ke alam laut awan tahap langit berbintang selama periode dia dan Xiao Chen tidak bertemu. Ini tidak terlalu aneh. Ketika Xiao Chen pertama kali datang ke Sekte Api Ungu, pihak lain telah berada di alam inti primal utama untuk beberapa waktu. Selain itu, Hua Yunfeng sebenarnya jauh lebih tua dari Xiao Chen. Hua Yunfeng berkata dengan rendah hati, "Terima kasih banyak. Saya kebetulan sedang mendiskusikan sesuatu dengan Master Sekte. Ketika saya mendengar bahwa Anda kembali, saya segera bergegas." "Apa yang Anda bicarakan?" Xiao Chen bertanya dengan santai. Hua Yunfeng mengungkapkan ekspresi melankolis. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya ingin meninggalkan Sekte Api Ungu dan pergi ke alam agung pusat. Saya rasa saya masih bisa mencobanya." Xiao Chen mengungkapkan pemahamannya dan bertanya, "Apa yang dikatakan oleh ketua sekte?" Hua Yunfeng mendesah pelan dan menjawab, "Ketua sekte sangat menghargai saya dan berharap saya tidak akan pergi. Dalam 100 tahun, dia pasti akan menyerahkan posisi ketua sekte kepada saya." Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Master Sekte memiliki niat baik. Saat ini, Sekte Api Ungu baru saja mendapatkan kembali sebagian momentumnya dan perlu bangkit dengan stabil. Anda berpengalaman dan berpengetahuan luas tanpa kehilangan ketajaman Anda. Anda memang kandidat yang baik untuk menjadi Master Sekte berikutnya." Hua Yunfeng tersenyum pahit saat menatap Xiao Chen. "Bertahun-tahun yang lalu, saya tidak pernah berpikir untuk pergi ke alam besar pusat. Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa itu semua karena Anda?" Merasa aneh, Xiao Chen bertanya, "Karena saya?" "Benar, saya melihat semacam kegigihan dalam diri Anda. Saya berpikir kembali ketika Anda baru saja tiba di Sekte Api Ungu. Saat itu, kultivasi Anda jauh lebih rendah dari saya. Namun, saya tidak pernah melihat Anda menyerah dan membiarkan diri Anda putus asa. Ini terutama terjadi di puncak pengendali petir. Keberanian yang Anda tunjukkan saat menghadapi Sangguan Lei membuat saya merasa malu pada diri sendiri." Hua Yunfeng tampaknya telah memendam kata-kata ini di dalam hatinya untuk waktu yang lama. Sekarang setelah dia mengatakannya, dia merasa lebih tenang. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia berkata dengan serius, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak sesederhana yang kamu kira. Aku telah mengalami lebih banyak hal daripada yang dapat kamu bayangkan. Prestasiku hari ini bukanlah hasil dari usaha beberapa tahun saja. Kamu tidak tahu tentang akumulasi yang telah kulakukan sebelumnya." Xiao Chen dapat naik begitu cepat di alam 1000 besar karena pengalamannya di tanah terlantar. Dia telah melewati situasi hidup dan mati di alam kubah langit dan alam Kunlun berkali-kali, begitu banyak sehingga tidak terhitung banyaknya. Peristiwa besar yang telah dialaminya bahkan lebih banyak lagi. Dia dengan keras kepala bertahan hidup dari banyak gelombang bencana yang mematikan. Yang lain hanya melihat kenaikan pesat Xiao Chen di Sekte Api Ungu dan kejayaannya saat ini. Namun, tidak ada yang tahu tentang kesulitan yang telah dialaminya di alam Kunlun, yang menyebabkan kondisi mental dan ketekunannya saat ini. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak menyetujui Hua Yunfeng meninggalkan Sekte Api Ungu untuk pergi ke alam besar pusat untuk mencoba peruntungannya. Xiao Chen menatap Hua Yunfeng dan berkata, "Jangan mengubah dirimu karena orang lain. Pikirkan baik-baik, jangan gegabah dalam mengambil keputusan ini." Hua Yunfeng terdiam cukup lama. Tanpa diduga,
Xiao Chen memberinya nasihat seperti itu. Awalnya ia mengira Xiao Chen pasti akan mendukung keputusannya. Terima kasih atas nasihatmu. Aku akan memikirkannya baik-baik. Oh, ya, kau mencari Ling Yu, kan? Ia sedang berkultivasi dengan getir di puncak api penyucian milik sekte kita. Orang ini seperti orang yang sama sekali berbeda sejak kembali dari Soaring Dragon City. Hua Yunfeng tersenyum santai, menanggapi ini dengan santai. Setelah mengobrol dengan Xiao Chen sebentar, ia pamit. Puncak api penyucian. Xiao Chen teringat bahwa ini adalah daerah buatan manusia yang berbahaya di Sekte Api Ungu. Berkultivasi di sana akan beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Namun, rasa sakit, siksaan, dan bahaya yang harus ditanggung seseorang juga akan meningkat. Sejak puncak ini didirikan, hanya sedikit murid yang memilih untuk memasukinya. Prosesnya terlalu menyakitkan. Banyak ahli di sekte itu tidak dapat bertahan lama di sana. Rasa sakit dan siksaan itu sulit untuk ditanggung. Hanya orang-orang dengan tekad besar yang dapat bertahan di sana. Orang-orang jenius seperti Ling Yu sebenarnya tidak perlu memasuki tempat itu untuk berkultivasi. Kecepatan kultivasi mereka tidak akan jauh lebih lambat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat matahari terbenam, Xiao Chen duduk di halaman dan menikmati teh. Cahaya matahari terbenam yang tersisa turun saat seseorang yang penuh luka berjalan masuk dari luar, jelas kelelahan. Pakaian orang ini diwarnai darah. Wajah muda itu memiliki beberapa luka baru dan menakutkan di atasnya. Xiao Chen mendongak dan merasa sulit untuk mengenali orang ini, yang sebenarnya adalah Ling Yu. Paman bela diri. Ketika Ling Yu melihat Xiao Chen di halaman, dia tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia bersukacita dan bergegas. Namun, ini memperburuk luka Ling Yu. Dia berteriak kesakitan, membuat yang lain tidak dapat menahan senyum. Xiao Chen tersenyum pahit. Mengapa kamu tidak pulih dari lukamu terlebih dahulu? Masuk dan istirahatlah. Aku punya beberapa pil obat di sini, gunakanlah. Ling Yu menolak, aku tidak bisa. Menurut tetua tertinggi sekte, jika aku menyembuhkan lukaku, kultivasi pahitku akan sia-sia. Aku perlu memahami dengan benar semua rasa sakit yang aku derita dan memahami esensi dari puncak api penyucian. Xiao Chen merasa tercengang mendengar ini. Apakah kamu benar-benar memilih jalur kultivasi pahit? Ling Yu mengangguk dengan serius. Aku tidak berasal dari keluarga yang baik. Aku juga tidak memiliki kondisi mental dan kemampuan pemahaman seperti paman bela diri. Selain kultivasi pahit, aku tidak punya pilihan lain. Mengapa perlu? Bahkan jika kamu tidak memilih kultivasi pahit, kamu masih akan mengguncang laut kuburan di masa depan, menjadi karakter tingkat penguasa dalam lusinan gugusan astral di dekatnya. Ling Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak cukup. Paman guru, kau tidak tahu. Si bintang utama Ling Long berjanji akan memberiku waktu 5 tahun. Dia akan menungguku selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, aku harus pergi ke ibu kota dinasti Yanwu untuk mencarinya. Melihat ekspresi Ling Yu yang penuh tekad, Xiao Chen menghela napas. Dia melihat banyak sisi dirinya dalam diri Ling Yu. Karena Ling Yu bisa melakukan ini, mengapa Xiao Chen tidak? Ling Yu yang tidak terampil telah menguatkan dirinya untuk mengambil jalan kultivasi yang pahit karena cinta. Xiao Chen sendiri datang ke sini karena cinta. Mengapa dia tidak bisa mengambil jalan yang sama? Selama ada harapan, Xiao Chen tidak bisa menyerah. Ling Yu menatap Xiao Chen yang agak melankolis dan bertanya, Paman bela diri, apa yang terjadi di alam besar naga melonjak? Aku merasa kamu agak berubah. Apa yang berubah? Aku tidak bisa menentukan apa yang berubah. Namun, Paman bela diri pasti berubah. Sebelumnya, wajah Paman bela diri selalu tenang dan tidak berubah. Meskipun sekarang masih begitu, aku hampir tidak bisa melihat jejak kekecewaan di wajahmu yang tidak hilang. Yang terpenting, Paman bela diri membiarkan kekecewaan ini tetap ada dengan sengaja. Mengingat kondisi mental Paman bela diri, kamu seharusnya bisa menyingkirkannya kapan saja. Namun, Paman bela diri tidak melakukannya. Itu membuktikan bahwa siapapun yang terkait dengan kekecewaan ini sangat penting bagi Paman bela diri. Bahkan jika itu memengaruhi kondisi mentalmu, kamu tidak ingin menghentikannya tetapi membiarkannya berlama-lama di hatimu, tidak pernah menghilang. Xiao Chen tercengang mendengar itu. Memikirkan bahwa setelah setahun berpisah, keterampilan pengamatan Ling Yu menjadi sangat terperinci.
Atau mungkin, seperti yang dikatakan Ling Yu, Xiao Chen telah berubah. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak menyangkal apapun yang dikatakan Ling Yu. Ling Yu tersenyum dan berkata, sepertinya aku benar. Jadi bagaimana jika kamu benar, dan jadi bagaimana jika kamu salah? Jaga dirimu sendiri. Meskipun kamu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu melalui kultivasi pahit, jika kamu bertindak terlalu jauh dan melukai dirimu sendiri, itu akan menjadi kerugian besar, Xiao Chen memperingatkan. Hanya sedikit yang memilih jalur kultivasi pahit. Pertama, itu terlalu menyakitkan dan tak tertahankan. Kedua, risikonya terlalu tinggi, dan seseorang dapat dengan mudah melukai dirinya sendiri. Dengan Ling Yu yang begitu gigih, sulit bagi Xiao Chen untuk tidak mengkhawatirkannya. Ketika Xiao Chen bertemu Ye Zifeng di masa depan, Xiao Chen tidak akan tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepadanya. Ling Yu tersenyum dan berkata, Paman bela diri, jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan mati. Kuharap begitu, Xiao Chen mendesah pelan. Ini adalah pilihan Ling Yu, dia tidak bisa terlalu ikut campur. Karena keduanya tidak bertemu selama lebih dari setahun, mereka mengobrol dengan gembira. Ling Yu bertanya kepada Xiao Chen tentang kesulitan yang dihadapinya di jalur kultivasi bela diri tanpa ragu, dan Xiao Chen dengan sabar menjawab pertanyaannya. Pada suatu saat, sinar terakhir matahari terbenam menghilang. Kemudian, teriakan keras memecah kedamaian yang langka ini. Xiao Chen berjubah putih, keluarlah dari sini. Aku tahu kau telah kembali. Ekspresi Ling Yu sedikit berubah. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, itu Sangguan Lei. Suara itu berasal dari Salam Ujung Pedang. Salam Ujung Pedang adalah tempat sekte-sekte dengan bangga memamerkan wajah mereka. Xiao Chen pernah ke sana sebelumnya dan tahu apa itu. Setiap sekte punya satu. Sejak Xiao Chen mengalahkan Sangguan Lei di medan perang iblis jahat, orang-orang dari sekte langit surgawi jarang berani muncul di Salam Ujung Pedang sekte api ungu. Kali ini, Sangguan Lei datang ke sini untuk mendapatkan kembali wajahnya setelah mengetahui bahwa Xiao Chen telah kembali. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengerti alasannya. Paman bela diri, menurut rumor, Sangguan Lei berusaha keras untuk mendapatkan alat dao demi mengalahkanmu dan berkultivasi seperti orang gila sambil menunggumu kembali. Ia datang dengan persiapan, Ling Yu memperingatkan. Bagaimanapun, Xiao Chen belum menembus ke tahap langit berbintang. Ling Yu tidak tahu apa kekuatan sejati Xiao Chen saat ini dan tidak bisa menahan rasa khawatir. Wosh, wus, wus. Tepat saat keduanya memutuskan untuk pergi dan melihat, sosok Sangguan Lei tiba-tiba muncul di dinding halaman. Sangguan Lei, jika ada dendam di antara para pengikut sekte, semuanya harus diselesaikan di Salam Ujung Pedang. Apakah kau mencoba memulai perang antara sekte langit surgawi dan sekte api ungu? Di bawah, Hua Yunfeng dan para pewaris sejati lainnya bergegas mendekat, dengan sedikit amarah di wajah mereka. Beberapa tetua juga muncul dalam kegelapan, dengan kuat mengunci Sangguan Lei. Menyerang dengan paksa, seperti yang dilakukan Sangguan Lei, merupakan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan antar sekte. Jika bukan karena status dan kekuatan Sangguan Lei, seseorang pasti sudah menjatuhkannya dengan paksa. Sangguan Lei berkata dengan serius, Hua Yunfeng, berhentilah bersikap pelin-pelan seperti wanita. Selama Xiao Chen bersedia melawanku, aku akan datang secara pribadi untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi. Tidak bisakah kau tahu apakah aku mencoba memulai perang antar sekte atau tidak? Memang, semua orang tahu bahwa Sangguan Lei ada di sini hanya untuk Xiao Chen. Jika bukan karena alasan ini, para tetua sekte pasti sudah bekerja sama untuk mengusir Sangguan Lei. Xiao Chen, jika kau tidak mau melawannya, kita bisa mengusirnya sekarang juga. Suara para tetua sekte muncul di benak Xiao Chen. Jelas, para tetua sekte ini sangat menghormati Xiao Chen dan bersikap sopan dalam berbicara. Tidak perlu mengusirnya, jawab Xiao Chen. Kemudian, Xiao Chen menatap Sangguan Lei dan berkata, pikirkan baik-baik sebelum kau bergerak. Kau hanya punya satu kesempatan. Sangguan Lei tidak dapat menahan tawa keras saat mendengarnya. Sungguh arogan. Setahun yang lalu, kau bisa mengalahkanku saat memegang Dao Tool. Setahun kemudian, aku sudah maju ke Starry Sky Stage dan sekarang memegang Dao Tool. Bahkan jika aku membiarkanmu melakukan 3 gerakan,
kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Xiao Chen berkata perlahan, banyak hal dapat berubah dalam 1 tahun. Hentikan omong kosong itu, berhentilah bersikap sok, aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Tepat setelah Sang Guan Lei berbicara, dia berteriak perang dan menyerang dengan marah. Saat pedang itu turun, guntur bergemuruh 9 kali. Dao Tul di tangan Sang Guan Lei bergetar 9 kali dengan kecepatan yang sulit dilihat. Setiap guncangan menciptakan lapisan Thunder Might. Ketika ada 9 lapisan, aura Sang Guan Lei menjadi sangat kuat. Awan gelap menutupi langit. Petir menyambar, membungkus 5 km di sekitarnya. Saat Sang Guan Lei melompat turun, dia seperti dewa guntur yang mengamuk yang menguasai langit. Kemudian, sosok yang menakutkan muncul di belakangnya. Cahaya pedang di tangan Sang Guan Lei mencapai 300 km. Ketika cahaya pedang itu mendarat, gelombang kejut melonjak ke sekeliling. Terkejut, banyak murid Sekte Api Ungu terlempar. 9 perubahan cakrawala ilahi. Dia berhasil melapisinya 9 kali. Dia benar-benar berhasil mempraktikkan ini. Dari apa yang kuingat, banyak tetua Sekte Cakrawala Ilahi hanya dapat mencapai 8 lapisan. Tidak disangka dia bisa melakukan 9. Saat gerakan itu muncul, banyak tetua yang tak terhitung jumlahnya merasa menyesal. Mereka menyesal membiarkan Xiao Chen menerima gerakan itu. Mereka seharusnya memaksa Sang Guan Lei pergi. Jika Xiao Chen kalah, maka momentum yang dibangun Sekte Api Ungu akan lenyap seperti asap, hilang dan terlupakan. Di sisi lain, Sang Guan Lei akan naik ke level lain. Ini akan mengakibatkan Sekte Cakrawala Ilahi sepenuhnya menekan Sekte Api Ungu dalam prestise. Namun, tepat ketika semua orang khawatir untuk Xiao Chen, mereka melihat ruang di halaman membeku tiba-tiba. Bahkan debu berhenti bergerak. Kemudian, Xiao Chen mengulurkan 2 jari, dan dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan untuk terbang, dia menjepit pedang Sang Guan Lei. Itu hanya 2 jari biasa, tetapi Xiao Chen berhasil mencengkeram pedang itu dengan kuat. Bagaimana ini mungkin? Seru semua orang bersamaan, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hua Yunfeng agak tercengang dan tertegun. Dia tidak benar-benar khawatir tentang Xiao Chen. Dia percaya bahwa Xiao Chen pasti tidak akan kalah dari Sang Guan Lei. Namun, dia tidak menyangka Xiao Chen akan menangkap pedang Sang Guan Lei dengan 2 jari, mencegah pedang itu bergerak sepenuhnya, baik maju maupun mundur. Ini, Sang Guan Lei benar-benar terkejut dan tercengang. Bahkan setelah mengerahkan seluruh tenaganya, dia tidak bisa mendorong pedangnya sedikit pun ke depan, apalagi mencabutnya. Sial! Xiao Chen mengayunkan kedua jarinya, dan pedang di tangan Sang Guan Lei bergetar saat kekuatan yang kuat memantul. Pedang itu langsung berputar seperti ular air. Ketika kekuatan itu mencapai lengan Sang Guan Lei, tulang-tulangnya mulai patah. Kekuatan itu terus menyebar ke separuh tubuh Sang Guan Lei sebelum dia dengan paksa menangkisnya. Namun, saat itu, dia sudah terlempar ke udara dan menabrak dinding halaman, memuntahkan seteguk darah. Sang Guan Lei merasa sulit bahkan untuk berdiri. Kau! Sang Guan Lei mengulurkan tangannya dan menunjuk Xiao Chen. Namun, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, merasa sangat terkekang dan frustrasi. Syok, panik, dan banyak emosi lainnya bergolak bersama. Napas Sang Guan Lei terperangkap di dadanya, tidak dapat maju atau mundur. Kidan darahnya melonjak saat dia membuka matanya lebar-lebar, wajahnya semakin memerah. Dia tampak seperti balon bengkak yang akan meledak. Xiao Chen merenung sejenak, lalu menjentikkan jarinya, mengirimkan seutas ki pedang untuk menyerang titik akupuntur di dada Sang Guan Lei. Puci! Sang Guan Lei membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi. Kidan darahnya yang melonjak segera mereda. Xiao Chen dapat mengatakan bahwa kultivasi Sang Guan Lei telah mengambil jalan yang salah. Dia mencari keganasan dan tirani, mengisi tubuhnya dengan luka-luka tersembunyi. Setiap kemunduran dapat memicu keadaan deviasi Qi berserking, menghancurkannya. Inilah sebabnya mengapa kerapuhan berjalan beriringan dengan kekerasan yang ekstrim. Saat itu, Ye Zifeng telah mengatakan bahwa pasangan guru dan murid itu sama-sama salah memahami jalan hegemon. Sang Guan Lei dari Sekte Firmamen Ilahi tidak terampil. Teman-teman, suruh tamu itu pergi. Seorang tetua dari Sekte Api Ungu melangkah keluar. Dia tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya atau belas kasihan untuk Sang Guan Lei.
Kata tidak terampil penuh dengan ejekan. Seseorang membawa Sangguan Lei, yang sedang dalam kondisi menyedihkan. Keributan itu berakhir. Para tetua Sekte Api Ungu yang bersembunyi di kegelapan muncul. Mereka tersenyum saat mendekati Xiao Chen. Xiao Chen telah menggunakan dua jari untuk mengalahkan Sangguan Lei, menangkap 9 perubahan cakrawala ilahi, teknik bela diri terkuat dari Sekte Cakrawala Ilahi, dan sepenuhnya menekan ketajaman Sangguan Lei. Yang terpenting, beberapa tetua dapat mengatakan bahwa fondasi Sangguan Lei tidak stabil. Mulai hari ini dan seterusnya, Sekte Api Ungu tidak perlu lagi mengkhawatirkan Sangguan Lei sebagai ancaman. Lebih jauh lagi, semua ini, dalam kedua insiden itu, adalah karena usaha Xiao Chen. Tentu saja, para tetua sekte ini harus berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah bergerak dan menjanjikan banyak keuntungan kepadanya saat itu juga. Beberapa bahkan lebih langsung, menanyakan apakah Xiao Chen ingin tetap di sekte dan mengambil posisi. Xiao Chen dengan tenang menjawab, menolak berbagai keuntungan. Paman Xiao, tidakkah kau akan mempertimbangkannya lagi? Kau bahkan bisa menjadi pejabat tamu. Aku yakin Master Sekte akan setuju. Orang-orang tua ini sangat menghargai peraturan sekte. Ketika mereka menyapa Xiao Chen, mereka memanggilnya Paman Xiao, dengan memperhatikan senioritas yang pantas. Terima kasih banyak, tetapi aku akan pergi setelah 1 bulan. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Itu sungguh disayangkan. Karena Xiao Chen menjawab seperti ini, beberapa tetua tidak lagi melanjutkan masalah tersebut, memberi hormat dengan kepalan tangan dan pamit. Setelah sekelompok tetua pergi, Ling Yu berkata dengan gembira, "Paman, bagaimana kau melakukannya? Bagaimana kau berhasil menangkap pedang Sangguan Lei hanya dengan 2 jari?" Adegan sebelumnya mengejutkan banyak orang sampai ke inti. Namun, satu-satunya orang yang berani bertanya tanpa rasa takut dan bangga adalah Ling Yu. Meskipun menghadapi 9 perubahan cakrawala ilahi, alat Dao, dan Sangguan Lei yang mengamuk, Xiao Chen hanya menggunakan 2 jari untuk menangkap serangan pedang yang begitu ganas dan kejam. Ini sama tidak realistisnya seperti mimpi. Kau ingin mempelajarinya? Xiao Chen bertanya sambil tersenyum. Apa? Ling Yu merasa terkejut. Kemudian, dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, "Ya, tentu saja, aku mau. Paman bela diri bersedia mengajariku." Xiao Chen tersenyum tipis. "Lagi pula, aku paman bela dirimu secara nama. Tidak ada gunanya mengajarimu beberapa teknik rahasia. Terima kasih banyak, paman bela diri." Ling Yu dengan sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih, hampir berlutut di hadapan Xiao Chen. Ekspresinya sangat hormat. Xiao Chen melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Ling Yu tidak perlu bersikap begitu sopan dan mengikuti kesopanan. Teknik rahasia ini bernama jari roh tajam. Kau tidak akan bisa mempelajarinya dalam waktu singkat. Aku akan mengajarkanmu versi awal jari roh tajam terlebih dahulu. Setelah itu, aku akan memberitahumu cara mengubahnya. Ada 2 versi jari roh tajam. Xiao Chen baru bisa mencapai efek saat ini setelah beberapa kali modifikasi. Jelas tidak mungkin untuk mencapai efek yang sama dalam sekali jalan. Jadi, Xiao Chen pertama-tama memberitahu Ling Yu alur pemikiran yang dimiliki penguasa batu api dengan Xiao Chen, membiarkan Ling Yu memahaminya sendiri. Setelah beberapa hari, ketika Ling Yu hampir memahami prinsip-prinsip di balik jari roh tajam, Xiao Chen menjelaskan cara menggunakan tubuh sebagai kuali dan prinsip-prinsip di baliknya. Apakah Ling Yu bisa menggabungkan informasi dan memahaminya sepenuhnya akan bergantung pada Ling Yu sendiri. Menurut pendapat Xiao Chen, mengingat bakat Ling Yu, ini seharusnya bukan masalah besar. Sedangkan untuk Xiao Chen, dia tidak tertinggal dalam kultivasinya sendiri. Saat ini, Xiao Chen memiliki 2 teknik kultivasi yang perlu dikultivasikannya, mantra ilahi bulu es dan seni tempering tubuh naga ilahi. Saat berada di kota api naga, Xiao Chen telah mengkultivasikan mantra ilahi bulu es hingga ke puncak lapisan ketiga. Di dalam ruang kultivasi, ia menempatkan batu giok roh kelas medial ke dalam formasi pengumpulan roh. Setelah itu, ia mulai mengkultivasikan mantra ilahi bulu es. Ki dingin di ruangan itu berubah menjadi lapisan-lapisan es tipis yang berterbangan, tampak sangat cantik. Setelah beredar dalam satu siklus utama, untaian energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya seperti salju jatuh ke pusaran air putih di dantian Xiao Chen.
Kemudian, pusaran air putih mengubah energi spiritual menjadi energi esensi sejati sebelum mengirimkannya ke inti primal bintang 9. Xiao Chen membuka matanya dan berpikir keras. Mantra ilahi bulu es telah mencapai kemacetan. Pusaran air putih itu sudah lama tidak bertambah besar. Ia perlu menerobos ke lapisan keempat. Namun, mantra ilahi bulu es ini hanya memiliki total 6 lapisan. 3 lapisan terakhir masing-masing jauh lebih sulit untuk diolah daripada yang sebelumnya. Setelah merenung sejenak, Xiao Chen memutuskan untuk menerobos lapisan keempat mantra ilahi bulu es setelah ia mencapai alam laut awan. Itu akan lebih aman. Selama waktu ini, Xiao Chen memusatkan perhatiannya pada seni tempering tubuh naga ilahi. Ia membuka telapak tangannya dan melihat botol giok yang dipegangnya. Pil darah naga. Ini adalah salah satu harta ras naga yang diperoleh Xiao Chen di kota naga bawah tanah. Ini dimurnikan dari darah ras naga kuno asli. Untuk setiap satu pil yang digunakan, akan ada satu pil yang berkurang di dunia. Darah ras naga asli terlalu sulit diperoleh. Dikatakan bahwa pil darah naga modern dibuat menggunakan darah esensi dari eselon atas ras naga. Dibandingkan dengan darah ras naga asli, efeknya akan sedikit lebih lemah. Xiao Chen melepas sumbat botol giok dan meminum satu pil darah naga. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai mengolah seni tempering tubuh naga ilahi. Lapisan pertama mengolah pembuluh darah. Lapisan kedua mengolah tulang. Dia telah menyelesaikannya. Saat ini, dia akan mengolah lapisan ketiga, yang mengolah darah. Qi dan darah tidak terpisah. Qi vital dihasilkan dari darah. Lapisan ketiga seni tempering tubuh naga ilahi dapat dianggap sebagai awal sejati dari kultivasinya. Segera, auman naga datang dari tubuh Xiao Chen. 18 gambar naga azure kuno muncul dan melingkarinya, mengelilinginya. Aura buas kuno menyebar di ruang kultivasi ini. Itu seperti saat Great Desolate Aeon, ketika 10.000 ras bertarung. Xiao Chen merasakan qi dan darahnya melonjak. Rasanya seperti pintu air terbuka, dan untaian energi utama yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Pada saat ini, tidak hanya qi vitalnya melambung, tetapi dia juga merasakan energi kuno melonjak keluar dari darah ini, memurnikan dan melunakkan energi esensi sejati yang dikaitkan dengan es dan petirnya secara terus-menerus. Kekuatan naga kuno mengukir dirinya sendiri ke dalam kedalaman energi esensi sejatinya, menjadi seperti bagian dari daging dan darahnya, tidak terpisahkan darinya. Mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Chen tidak perlu fokus untuk mengeluarkan kekuatan naga. Energi esensi sejatinya secara otomatis akan mengeluarkan kekuatan naga yang tak terbatas, yang terukir dalam di tulang dan jiwanya. Sial. Perubahan yang paling penting adalah perubahan pada qi vitalnya. Banyak kuali berpola naga kuno muncul di atas kepalanya. Qi vital Xiao Chen sekarang melonjak menjadi 15 kuali berpola naga. Hanya satu pil darah naga ini yang membantu kekuatannya tumbuh secara langsung sebanyak 5 kekuatan kuali. Vital Qi-nya mencapai 15 Cauldron Force, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Setiap Cauldron naga berbeda dari yang sebelumnya. Mereka memiliki pengerjaan yang sangat indah, berkilauan di mana-mana. Pola naga yang diukir pada masing-masing sangat realistis dan tampak seperti akan hidup setiap saat. Xiao Chen, yang tenggelam dalam pertumbuhan kekuatannya, agak terkejut bahwa pil darah naga benar-benar sangat efektif. Tidak ada perbandingan antara kondisinya saat ini dan ketika dia berada di kota naga bawah tanah. Yang lebih penting, energi kuno dari garis keturunannya merekonstruksi energi esensi sejati dan vital qi miliknya. Ini adalah manfaat terbesar, jauh lebih baik daripada peningkatan langsung dalam vital qi dan kultivasinya. Xiao Chen berhasil menyerap dan mencerna sepenuhnya energi dari satu pil darah naga ini hanya setelah setengah bulan. Krak, vital qi mengalir deras di pembuluh darah naga Xiao Chen, dan darahnya melonjak. Tulang naganya berderak, dan kekuatan naganya menyebar tak terkendali. Banyak bayangan naga berenang di sekitarnya. Mereka tampak seperti mendesah dengan mata tertutup tetapi juga seperti menggeram pelan. Ketika Xiao Chen membuka matanya, cahaya keemasan berkedip di matanya, dan mata ilahi Desolate Agungnya semakin membaik. Bayangan naga yang bergerak juga membuka mata mereka saat ini. Boom! Seluruh ruang kultivasi tidak dapat menahan kekuatan naga ini. Formasi itu pecah, dan atapnya runtuh.
Ketika debu berhamburan, Xiao Chen menampakkan dirinya. Paman bela diri, keributan ini terlalu besar, kata Ling Yu kaget saat dia berjalan keluar. Xiao Chen merasa agak malu. Efek dari pil darah naga itu di luar dugaannya. Dia melangkah keluar dari reruntuhan dan menatap Ling Yu. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana latihan jari roh tajammu berjalan. 1 jam kemudian, Xiao Chen memperlihatkan senyum puas. Tidak buruk, kamu membuat kemajuan besar dalam waktu setengah bulan. Aku agak terkejut. Ling Yu merasa gembira. Namun, setelah beberapa saat, dia merasakan kehilangan lagi. Paman Marsial, apakah kamu benar-benar akan pergi? Xiao Chen mengangguk. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak pernah berakhir. Kita memiliki takdir satu sama lain. Aku pikir kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Paman Marsial, hati-hati. Banyak kata dalam hati Ling Yu hanya keluar sebagai hati-hati. Dia merasa enggan untuk berpisah, tetapi dia tahu bahwa Xiao Chen harus pergi. Xiao Chen seperti Ling Yu, dia memiliki sesuatu untuk dikejar di dalam hatinya. Namun, dia telah menetapkan pandangannya lebih tinggi. Jalan yang dia ambil akan lebih sulit daripada Ling Yu. Dia mengangguk sedikit, lalu mengeluarkan pil darah naga dan menyerahkannya kepada Ling Yu. Hati-hati. Xiao Chen tidak menyangka pil darah naga akan membawa Ling Yu ke tingkat transformasi yang sama seperti dirinya, tetapi itu pasti akan membantu. Xiao Chen telah memperoleh banyak manfaat dari pil darah naga terutama karena garis keturunannya kuno dan mulia. Pil darah naga hanya memanfaatkan harta karun besar yang merupakan garis keturunannya. Jika murid ras naga lain mengonsumsi pil darah naga, efeknya mungkin tidak sekuat itu. Setelah meninggalkan Sekte Api Ungu, Xiao Chen tidak pergi mencari pedang hitam. Sebaliknya, ia menuju Gunung Potala, salah satu tanah suci lainnya. Ia perlu memberitahu Yang Mulia Xuan Bei tentang Zhen Yuan. Apapun yang terjadi, Yang Mulia Xuan Bei pernah menyelamatkan nyawa Xiao Chen. Di antara para biksu sekte Buddha yang pernah berinteraksi dengan Xiao Chen, ia cukup dapat dipercaya. 3 tanah terberkati di Laut Kuburan, Gunung Pengguncang Surgawi, Gunung Gua Hitam, dan Gunung Potala, tidak saling berjauhan. Namun, jika seseorang tidak menggunakan kendaraan khusus, binatang laut, atau formasi transportasi, perjalanan dari satu ke yang lain biasanya akan memakan waktu 7 atau 8 hari. Xiao Chen tidak lambat, sebanding dengan para pemuja bintang yang tidak mengolah teknik gerakan khusus. Dia hanya membutuhkan 4 hari untuk mencapai tanah terberkati Gunung Potala. Setengah hari setelah meninggalkan Sekte Api Ungu, dia keluar dari Gunung Gua Hitam. Ketika dilihat dari luar, di atas lautan luas, Gunung Gua Hitam diselimuti kabut tanpa batas, dengan hanya siluet pegunungan yang terlihat. Jika seseorang bukan pengikut Sekte Gunung Gua Hitam, dia akan merasa sulit untuk melintasi kabut dan memasuki tanah terberkati. Inilah sebabnya mengapa 3 tanah terberkati diselimuti lapisan misteri di Laut Kuburan. Tentu saja, orang-orang yang pernah berada di tanah terberkati sebelumnya tidak akan memiliki perasaan seperti itu. Misalnya, sebelum Xiao Chen memasuki tanah yang diberkati, dia juga penuh rasa ingin tahu, memujanya. Sekarang, dia telah keluar masuk beberapa kali, dan generasi muda di 3 tanah yang diberkati itu bukan lagi tandingannya. Saat berada di kota Api Naga, Xiao Chen telah menantang semua orang di sana dan mengalami sesuatu yang jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, ketika dia melihat tanah yang diberkati di Laut Kuburan sekarang, dia merasa bahwa tanah itu biasa saja. Seseorang mengikutiku. Segera setelah meninggalkan Gunung Gua Hitam, Xiao Chen menyadari sesuatu yang aneh, untaian samarki pembunuh yang tersembunyi. Itu hampir tidak terlihat. Orang yang mengikuti Xiao Chen mungkin adalah Star Venerate dengan akumulasi yang dalam. Orang ini luar biasa. Siapa yang bisa melakukan gerakan sebesar itu? Setelah Xiao Chen memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa itu pasti Sekte Langit Surgawi. Xiao Chen berulang kali mengalahkan Sangguan Lei, menekannya, merupakan pukulan besar bagi Sekte Langit Surgawi. Sekte Langit Surgawi menghabiskan banyak sumber daya untuk Sangguan Lei. Mereka bahkan diam-diam mempromosikan popularitasnya, yang secara praktis menjadikannya simbol spiritual para pemuda Sekte Langit Ilahi. Selama bertahun-tahun, Sekte Langit Ilahi telah menciptakan citra yang tak terkalahkan di antara generasi yang sama, citra yang tirani.
Namun, Sang Guan Lei kalah dari Xiao Chen 2 kali, yang kedua lebih buruk dari yang pertama. Sekte peringkat 4 tidak dapat menerima hasil yang memalukan seperti itu. Bahkan para pengikut biasa tidak akan mampu menanggungnya. Bagaimanapun, sekte tersebut menghabiskan banyak uang untuk sumber daya pada Sang Guan Lei. Karena Xiao Chen, bukan hanya banyak sumber daya yang dihabiskan Sekte Langit Surgawi menjadi sia-sia, tetapi Sekte Langit Surgawi juga menerima tamparan yang kejam. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Tanpa ada perubahan ekspresi, Xiao Chen terus berlari maju di laut. Dia mendorong dengan lembut dengan kakinya dan bergerak cepat. Karena pihak lain sudah memutuskan untuk bergerak, dia harus sepenuhnya percaya diri. Bagaimanapun, harga kegagalan akan sangat tinggi. Xiao Chen enggan untuk bertarung dalam pertempuran yang sia-sia. Dia menjalankan teknik gerakannya, dan api ungu samar membakar tubuhnya saat dia terbang secepat hantu. Kau ingin melarikan diri, bagaimana bisa semudah itu? Wosh, wosh, wosh. Setelah melihat Xiao Chen meningkatkan kecepatannya, orang yang tersembunyi itu menampakkan dirinya dan dengan cepat mengejar. Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat. Dia melihat orang di belakang bermandikan cahaya listrik. Orang itu bergerak dengan kecepatan kilat, menendang ombak besar dan menempuh jarak 50 km dalam sekejap. Itu memang orang dari Sekte Langit Surgawi. Xiao Chen berpikir dalam hati, ini tidak baik. Teknik gerakan Sekte Langit Surgawi terkenal dengan ledakan kecepatan yang dahsyat. Seperti sambaran petir, listrik berkelap-kelip kemudian, orang itu muncul seolah-olah dia berteleportasi. Gemuruh terdengar tanpa henti, ombak yang menjulang tinggi terus melonjak. Awan badai yang tak terbatas menyebar dengan cepat di langit di atas, menjulang lebih dekat ke Xiao Chen. Xiao Chen mengeksekusi seni naga ikan hingga batasnya. Saat dia menempel di dekat permukaan laut, dia bergerak seperti ikan di air, menggunakan gelombang laut yang bergelombang untuk mencoba menambah jarak. Namun, lelaki tua di belakang sama sekali tidak peduli dengan pengurasan energi esensi sejatinya. Jelas, lelaki tua itu datang dengan persiapan, dengan banyak pil obat untuk mendukungnya, tidak pelit dalam mengonsumsinya sama sekali. Setelah setengah hari, Xiao Chen melihat bahwa langit di atasnya sudah tertutup awan badai. Dia mendesah pelan dan berhenti berlari ke depan. Xiao Chen memejamkan mata saat dia berdiri di permukaan laut, bergoyang mengikuti ombak. Dia menunggu dengan tenang musuh datang, menyimpan kekuatan. Kilatan petir menyambar, dan aura mengunci sekeliling Xiao Chen. Guntur mengikutinya dari dekat, menggelegar sepanjang 5 km di sekitarnya dan mengaduk awan petir. "Bocah, kenapa kau tidak lari lagi?" teriak lelaki tua itu dingin pada Xiao Chen. Dia mengenakan seragam tetua Sekte Cakrawala Ilahi, dan kekuatan guntur yang tirani di matanya tampak nyata saat dia membuat ekspresi tegas. Awan guntur sudah tiba, domain guntur senior sudah menyusul. Tidak ada gunanya terus berlari. Xiao Chen tidak membuka matanya. Ekspresinya tetap tenang tanpa ada fluktuasi sama sekali. "Kau cukup bijak. Kurasa kau harus tahu mengapa aku di sini." Terkadang, saat menolong orang lain, sangat mudah untuk dijadikan alat, menjadi umpan meriam. Jangan salahkan orang tua ini karena menindas yang muda. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menolong Sekte Api Ungu. Kata orang tua itu dingin. Kemudian, orang tua itu mengangkat tangannya dan mengumpulkan banyak sekali petir. Awan petir bergejolak di langit, menyembunyikan segala macam fenomena misterius, menunggu untuk dilepaskan. Mati. Orang tua itu sama sekali tidak meremehkan Xiao Chen. Saat ia menyerang, ia melancarkan teknik yang kuat. Xiao Chen melihat banyak sekali fenomena misterius yang tersembunyi di awan petir tebal di langit berkumpul menjadi istana petir kuno yang menekan dirinya sendiri. Terbentuk sepenuhnya dari energi esensi sejati yang dikaitkan dengan petir murni, istana itu berisi kehendak jiwa dan domain petir milik orang tua itu. Aura yang berat dan kuno menyebar. Istana ini pasti meniru bangunan tertentu dari era kuno, sesuatu yang sangat kuno. Benar-benar kuat. Xiao Chen merasa terkejut di dalam hatinya. Kultivasi lelaki tua ini tidak terlalu tinggi, hanya sekitar puncak tahap awal Starry Sky Stage. Namun, lelaki tua ini pasti telah memiliki kultivasi ini setidaknya selama 100 tahun. Selain itu, sebagai tetua sekte peringkat 4, ia memiliki akumulasi yang dalam.
Ini bukanlah orang yang dapat dilawan oleh Star Venerate baru atau Star Venerate biasa. Tidak heran Sekte Divine Firmament hanya mengirim satu orang ini. Mereka yakin dapat membunuh Xiao Chen. Jika bukan karena pil darah naga yang menggali kekuatan kuno yang tersembunyi di garis keturunan Xiao Chen, merekonstruksi energi esensi sejati dan ki vitalnya, hanya gerakan ini saja akan membunuhnya. Saat istana petir kuno turun, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya. Cahaya terang berkedip di dalamnya. 206 tulang naga di tubuhnya mengeluarkan suara ledakan. Suara ledakan dan aliran darah Xiao Chen bergabung menjadi satu, memungkinkan auranya mencapai puncaknya saat itu juga. Xiao Chen meninju, dan 15 kuali naga kuno yang bersinar dengan cahaya biru muncul di atas kepalanya. Kuali-kuali itu saling berbenturan dengan keras. Dentangnya menimbulkan gelombang yang menjulang tinggi. Ribuan pilar air melonjak dari laut. Setiap pilar air tampak seperti naga besar yang keluar dari laut. Pada saat itu, fenomena misterius ini sepenuhnya menekan aura tirani istana petir. Boom! Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, cahaya tinju Xiao Chen melesat keluar. Istana petir, yang menurut lelaki tua itu pasti akan menekan dan membunuh Xiao Chen, menunjukkan retakan kecil. Satu pukulan yang mengandung 15 kekuatan kuali menyebabkan seluruh laut tenggelam. Tunggu, itu tidak benar. Itu tidak hancur. Jantung Xiao Chen berdebar kencang saat dia merasakan sesuatu yang salah. Meskipun ada retakan di istana petir, itu tidak menunjukkan tanda-tanda hancur. Kekuatannya jelas cukup. Mengapa tidak pecah? Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah tampak kosong sejenak, dia berkata, kekuatanmu benar-benar mengejutkan. Namun, pada akhirnya, kamu bukanlah seorang Star Venerate. Bahkan jika kamu memiliki keinginan jiwa, kamu tidak dapat menggunakannya seperti yang aku bisa. Keinginan jiwa, tidak heran. Jadi itulah alasannya. Inti dari istana petir ini adalah keinginan jiwa lelaki tua itu, yang telah dia redakan beberapa kali. Jika keinginan jiwa tidak padam, mustahil untuk mematahkan gerakan ini. Gemuruh. Istana petir itu menekan sekali lagi, dan Xiao Chen merasakan tekanan yang sangat besar lagi. Namun, Xiao Chen tidak menjadi gugup. Matanya berbinar dalam ekspresi pemahaman. Jadi, begitulah cara menggunakan kehendak jiwa. Ini memang pembuka mata yang hebat. Pedang. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menghunus pedang tiran. Sebuah swastika muncul di dahinya, dan tubuhnya memancarkan cahaya Buddha. Kemudian, dia langsung mengeksekusi Resolving the Mundane, memperlihatkan cahaya pedang yang tidak dapat dipadamkan selamanya. Ini membelah istana yang turun menjadi dua. Cahaya listrik tersebar, meninggalkan tanda yang berkedip-kedip terang. Itu adalah kehendak jiwa lelaki tua itu. Hancur. Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Kehendak jiwanya sendiri melesat keluar dari lautan kesadarannya dalam sekejap. Kedua kehendak jiwa itu berbenturan, meletus dengan gelombang kejut energi yang mengerikan yang mengirim Xiao Chen dan lelaki tua itu terbang. Di atas gelombang laut, keduanya memancarkan aura yang menakutkan. Xiao Chen merasa sangat puas. Energi esensi sejati yang direkonstruksinya memang luar biasa. Bahkan kekuatan Resolving the Mundane meningkat drastis. Xiao Chen berhasil menghancurkan istana petir itu dengan satu serangan pedang. Orang tua itu terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka energi esensi sejati dan kehendak jiwa Xiao Chen sekuat ini, tidak jauh lebih lemah darinya. Satu-satunya kelemahan Xiao Chen adalah penggunaan kehendak jiwanya. Sialan. Namun, hanya itu. Xiao Chen masih belum cukup kuat. Bagaimanapun juga, dia belum berhasil menembus alam laut awan dan masih jauh dariku. Wosh! Namun, saat lelaki tua itu hendak melanjutkan serangannya, cahaya pedang menyambar dari langit. Cahaya pedang itu muncul tanpa peringatan, membelah lelaki tua itu menjadi dua. Lelaki tua itu sama sekali tidak bisa melawan. Kekuatan pedang yang mengerikan menyebar ke sekelilingnya. Hati Xiao Chen hancur. Pendatang baru itu adalah eksistensi mengerikan yang setidaknya merupakan Star Venerate tahap akhir. Siapa dia?